Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ulandari dengan NIM 2215050011. Saya merupakan seorang siswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas UTS dari matkul Islam dan Budaya Minangkabau. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Judul besar dalam kajian ini yaitu mengenai pembaruan Islam di Minangkabau. Pembahasan pertama mengenai Revolusi Padri. Revolusi Padri ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah Gerakan Padri gelombang pertama, yang kedua Gerakan Padri gelombang kedua, yang ketiga terjadinya Perang Padri, yang keempat dampak Revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan Gerakan Padri gelombang pertama. Gerakan Padri gelombang pertama ini terjadi pada akhir abad 18, yaitu ditandai dengan pulangnya Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piohang. Mereka bertiga telah mengetahui pemurnianisasi yang dilakukan oleh kaum Wahabi di Mekah. Kepulangan mereka memberikan dampak baik terhadap adat Minangkabau yang pada saat itu jauh dari ajaran Al-Quran dan hadis. Pada saat itu masyarakat banyak melakukan kemaksiatan seperti perampokan, perjudian, dan lain sebagainya. Kemudian ulama dan guru-guru hanya boleh melakukan pengajaran di masjid dan di surau-surau. Mereka tidak mempunyai andil kekuasaan dalam mengubahnya. Kemudian Haji Miskin berusaha dan meyakini masyarakat atas dakwahnya ini, akan tetapi kaum adat menolaknya. Kemudian Haji Miskin tetap melakukan dakwah tersebut seperti yang dilakukan oleh Tuanku Koto Tuo. Faktor lain yang mendorong terbentuknya Gerakan Padri ini yaitu konflik sosial politik terhadap struktur kekuasaan dan pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap di kalangan ulama membuat mereka membuat suatu gerakan dakwah yang dinamakan Gerakan Padri ini. Seiring berjalannya dakwah, ada salah satu murid dari Koto Tuo yang bernama Tuanku Nan Receh merasa tidak puas terhadap dakwah yang dilakukan gurunya. Beliau mendapat bahwa masyarakat banyak yang berpura-pura masuk dalam agama Islam. Kemudian dia melakukan dakwah secara tegas-tegasan dan memerintahkan barang siapa yang tidak mentaati peraturan tersebut, maka dia akan diberikan hukuman. Akan tetapi pendapat dia tidak diterima oleh gurunya. Selang beberapa waktu terjadi pembakaran. Mereka takut kebudayaan yang ada di Minangkabau ini akan luntur. Maka dari itu mereka membuat suatu gerakan yang dinamakan Harimau Non Tuo. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai Gerakan Padri gelombang kedua. Gerakan Padri gelombang kedua ini terjadi pada tahun 1821 Masehi, yang pada saat itu terjadi penyerangan di Pagaruyung oleh Belanda. Tokoh yang berperan penting pada saat itu yakni Tuanku Imam Bonjol. Kemudian Perang Padri mengalami kerasahan, yaitu oleh ditandai dengan kedatangnya Belanda dalam konflik sosial keagamaan mereka. Perang Padri berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol, yaitu pada tahun 1837 Masehi.
Pembahasan ketiga mengenai Perang Padri. Perang Padri ini terjadi pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi, yaitu ditandai dengan permasalahan keagamaan oleh kaum adat dan kaum agama. Dan kemudian berubah menjadi perang antara penjajah, yaitu penjajahan Belanda. Perang Padri ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap kedua, dan kemudian tahap ketiga. Masuk ke dalam tahap awal peperangan ini terjadi karena masalah keagamaan dan kemudian ada campur dari pihak lain. Perang pertama ini dimenangkan oleh kaum Padri dan kemudian kaum adat merasa mendesak dan dia meminta bantuan kepada Belanda. Masuknya Belanda ke Minangkabau ini membuat dia melakukan perdagangan dan kemudian membuat suatu perjanjian yang namanya Perjanjian Masang. Isi dari perjanjian tersebut adalah penentuan wilayah dan kedua, Padri dilarang untuk melakukan perdagangan oleh pihak lain. Kondisi seperti ini malah dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan kerjasama dan juga dimanfaatkan mereka untuk menguasai wilayah Minangkabau. Kelakuan yang dilakukan Belanda ini kepada kaum adat ini membuat mereka sadar dan Tuanku Imam Bonjol juga sadar, serta mengajak kaum adat untuk memerangi Belanda ini, tapi semua itu sia-sia. Peperangan dimenangkan oleh Belanda dan kaum Padri kalah. Pada tahap kedua ini, kaum Padri itu melemah dan membuat perjanjian kembali kepada Belanda, di mana pada saat itu Belanda mengalami kesulitan ditandai dengan penyerangan di daerah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Masang juga, yang pada saat itu Belanda sepakat untuk mengakhiri sementara peperangannya dan kemudian kembali melakukan peperangan kembali kepada kaum Padri. Dan pada saat itu setelah misinya selesai oleh Diponegoro. Selanjutnya tahap ketiga. Perang Padri berakhir pada tahun 1831 Masehi, yaitu terjadi peperangan seluruh masyarakat Minangkabau ini kepada Belanda. Dan pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol melakukan pengungsian. Perang Padri ini berakhir ketika Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda yang berawalnya di Cianjur dan kemudian dipindahkan di Ambon. Perang Padri dimenangkan oleh Belanda, akan tetapi Belanda ini melakukan peperangan secara tidak jujur. Maka dari itu, Perang Padri tetap dimenangkan oleh kaum Belanda. Pembahasan terakhir, yaitu pembahasan keempat, membahas tentang dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau, yang berisi banyak masyarakat masuk ke agama Islam walaupun ada pemberontakan. Kemudian lahirlah masyarakat yang dapat menutup aurat, memberikan perluasan wilayah ajaran, dan kemudian membentuk suatu persatuan budaya dan adat. Kami di sini ada berlima sebenarnya, tapi yang buat tugas cuma berempat. Ini orang-orang. Hai, perkenalkan. Hai guys, sekarang saya ada di lantai bawah Museum Aditya Warman. Di lantai bawah ini terdapat berbagai macam alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu, pada masa Minangkabau itu, yaitu ini yang saya lihatin sekarang, yang sini. Teman-teman bisa melihat semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Guys, saya berada di lantai atas Museum Aditya Warman. Beginilah kondisinya. Di sini terdapat berbagai macam pembahasan mengenai sejarah
adanya Minangkabau. Di sini merupakan salah satu pakaian adat